Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada seluruh jamaah untuk lebih merapat karena sebentar lagi kajian akan kita sama-sama mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Habibi Amin MA yang akan membahas kitab Yajibu an tusuhah dan akan melanjutkan tema dari kajian kita bulan lalu. Dan insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan berlangsung hingga pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah, bertepatan dengan tibanya waktu salat Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membuka kajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak Jamaah Islamic Center Hubbul Watan yang hadir maupun yang mengikuti kajian ini melalui kanal-kanal IC Hubbul Watan, seluruh jamaah hafizani wa iyyakumullah. Langsung saja kita kepada kata penutup pada pengajian sebelumnya. Di situ dia mengatakan bahwa penyebab utama dari kekafiran itu pada umumnya adalah kesombongan. Makanya iblis turun dari surga dan menjadi kafir setelah mereka merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Setelah mereka merasa ibadahnya lebih luar biasa, asal muasal kejadiannya lebih mulia. Demikian juga dengan Khawarij yang karena merasa memahami agama, karena merasa paling benar di dalam memahami agama, hingga mereka berani menyalahkan bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara Bapak Ibu, mengkafirkan seorang yang jelas seorang muslim itu boleh jadi menyebabkan yang mengucapkan itu meninggal ke dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana penafsiran sebagian ulama dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ayyumamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Memang ada yang mensahihkan pendapat yang mengatakan bahwa Khawarij itu kafir, yaitu Imam Abu Bakar dalam kitabnya Aidlatul Ahwazi ala Syarhi Sunan At-Tirmidzi, wafat tahun 543 Hijriah. Jadi beliau mengatakan bahwa yang sahih adalah bahwa Khawarij itu adalah kafir. Tapi sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa sikap mereka yang mengkafirkan Sayyidina Ali dan yang mengikuti beliau tidak cukup untuk kita mengkafirkan mereka kembali. Dan inilah pendapat para ulama, jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Khattabi yang pertama kali mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, beliau bahkan
mengklaim ijma' konsensus. Ajma'a ulama'ul muslimin, kata beliau, ala annal khawarijah, telah sepakat terjadi konsensus dari ulama Islam bahwa khawarij ma'adolalatihim, dengan kesesatan mereka, firqatun min firqil muslimin, adalah bagian daripada kelompok-kelompok Islam. Dan inilah yang dipegang oleh Sayyidina Ali, yang bersangkutan langsung, yang dikafirkan. Ketika beliau ditanya oleh pengikutnya, wahai Amirul Mukminin, amusyrikunahum, apakah orang-orang Khawarij ini musyrik? Jadi sebagai pengetahuan, Khawarij itu adalah kelompok yang sebelumnya membela Sayyidina Ali, tapi karena kecewa terhadap keputusan Sayyidina Ali waktu itu menerima tahkim, menerima genjatan senjata, mereka kecewa dan keluar. Yang diam menjadi Syiah, yang keluar menjadi Khawarij. Jadi ketika Sayyidina Ali ditanya tentang pendapat beliau, amusyrikunahum, wahai Sayyidina Ali, apakah orang-orang itu musyrik? Orang-orang itu kafir? Minasyirki faru, kata beliau. Bukan, justru dari kesyirikanlah mereka itu berlari. Justru mereka menentang kita karena merasa bersama kita mereka itu menjadi musyrik, karena salah di dalam menerapkan hukum agama. Apa munafiqun? Kalau begitu apa mereka itu munafik? Oh enggak, kata Sayyidina Ali. Innal munafiqin la yadhkuruna Allah illa qalila. Bukan, karena munafik itu mereka hanya ibadah sekedar untuk pamer. Walaupun sholat asal-asalan. Makanya Rasulullah itu menyebutkan di antara tanda pengikut beliau yang munafik pada saat itu adalah mereka biasanya enggak datang sholat waktu subuh. Karena ada ratusan munafik di Madinah itu, Bapak Ibu. Ada ratusan munafik di Madinah. Mereka pura-pura Islam supaya enggak kena pajak, supaya usahanya lancar, karena Madinah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Makkah, Madinah, dan seluruh wilayah. Enggak, mereka munafik bukan, kata beliau. Jadi, famahum ya Amirul Mukminin. Jika begitu, siapa mereka? Menurut Anda, wahai pemimpin kaum muslimin? Ikhwanuna, kata beliau, saudara kita seiman. Bagau alaina, menyimpang, berontak, membelot dari kita. Faqatalnahum bibaghihim alaina. Dan kita memerangi mereka disebabkan oleh karena mereka berontak dan menentang kita. Jadi Bapak Ibu jamaah hafizani wa iyyakumullah, jika Sayyidina Ali yang bersangkutan, yang dicaci, yang dikafirkan, yang diperangi, bahkan pada akhirnya dibunuh oleh salah satu daripada mereka, pun tidak berani sampai mengkafirkan Khawarij. Demikian juga dengan Syiah hari ini. Karena seperti saya bilang tadi, bahwa Khawarij Syiah ini adalah dua sekte yang berasal dari sumber yang sama. Sama-sama pengikut Sayyidina Ali. Hanya Khawarij karena dia kecewa keputusan Sayyidina Ali atas satu keputusan waktu peristiwa tahkim itu, mereka keluar. Syiah semakin militan. Yang dulunya membela Sayyidina jadi semakin kuat. Karena hari ini terutama dari para ustaz salafi itu seperti saya sudah bilang sebelumnya,
Mereka bilang mereka itu kafir dengan alasan bahwa Syiah itu dibawa oleh Abdullah bin Saba, Yahudi munafik asal Yaman. Ya memang betul. Ada catatan sejarah bahwa Abdullah bin Saba terlibat di dalam menyebarkan Syiah ini. Tetapi Bapak Ibu jamaah hafizani wa iyyakumullah, golongan Syiah yang berafiliasi kepada Abdullah bin Saba itu sepakat, seluruh para ulama bahkan Syiah sendiri menghukumi mereka dengan kafir. Karena mereka pertuhankan Ali. Nah kalau Syiah yang sekarang yang ada di Iran itu kalau istilahnya Imam Fakhr Ar-Razi adalah ashab al-intidhar, pecahan dari Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah yang percaya 12 imam. Kitab-kitab seperti Maqal Islamin, Al-Farq bin Firaq, Imam Al-Qahir Al-Baghdadi, Al-Milal wa Nihal Al-Saharistani dan seterusnya, mereka semua memasukkan Syiah yang ini ke dalam barisan kaum muslimin. Hanya saja mereka itu tersesat. Makanya dulu ada guru kami yang namanya Syekh Dr. Budi Solatiyah itu, beliau ketika kami tanya tentang bagaimana Syiah itu ya sini, beliau mengatakan Muslim tapi mereka itu tersesat karena mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai karena perbedaan itu menyebabkan kita menyebarkan fitnah kepada mereka, menutup mata atas kebaikan mereka. Nah, mereka itu pura-pura hanya modus dan sebagainya. Kenyataannya puluhan tahun yang jelas dan tegas membela Palestina ya hanya mereka. Adapun masalah dia modus dan seterusnya itu urusan Tuhan. Dan Rasulullah juga seperti itu. Pernah dulu ketika ada seorang yang tidak setuju dengan pembagian ghanimah. Jelas ada emas dikirim dari Yaman oleh Sayyidina Ali. Lalu sampai ke Madinah dibagi oleh Rasulullah. Nah, ada yang nggak setuju. Ini kok dia baru-baru masuk Islam dikasih, kita enggak. Dia mengatakan, "Idil ya Rasulullah." Adillah wahai Rasulullah. Riwayat lain, "Ittaqillah," bertakwalah wahai Rasulullah. Ini kan sahabat banyak yang marah mendengarkan Rasulullah disuruh bertakwa. Sampai Sayyidina Khalid bin Walid izin pada Rasulullah, izinkan saya bunuh orang itu. Kata Nabi, "Jangan, la'allahu yusalli." Barangkali dia masih sholat, kata Nabi. Ya Rasulullah, berapa banyak orang yang sholat tapi ucapannya tidak sama dengan hatinya. Apa kata Nabi? "Inni lam umar." Saya tidak diperintahkan an unaqqiba an qulubin nas, untuk membedah, menelusuri hati manusia. Wa wala asyaqqa butunahum, membelah juga perut mereka. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sesuai dengan tema yang kita bahas sebelumnya adalah larangan takfir, itu kaitannya kuat, makanya saya bahas itu dulu. Baik, mari kita lanjutkan kitabnya Bapak Ibu. Pada pengajian sebelumnya simpulan dari pengajian yang sudah kita baca dari kitab ini adalah yang pertama, jangan gampang mengkafirkan orang. Yang kedua adalah jika terjadi sesuatu yang berbeda, yang tidak kita sukai, maka hendaklah disampaikan dengan cara yang hikmah. Mau itu hasanah, kalaupun sampai jadi perdebatan, hendaklah dengan cara yang terbaik. Hikmah yang asal katanya yang merupakan masdar daripada hakama, itu bisa berarti mengatur, mengendalikan, mencegah. Sehingga seorang yang dalam ucapannya itu terdapat hikmah, maka dia akan terkendali dan tercegah
daripada kesalahan substansi yang dia sampaikan. Makanya Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir mengatakan hikmah adalah al-ma'rifatul muhkamah as-saibah, pengetahuan yang kokoh, yang mendalam, yang benar, al-mujarradatu anil khata', yang bersih daripada kesalahan. Karena terkendali dan teratur juga, sehingga metode atau cara penyampaiannya itu sesuai dengan kondisi, situasi, mitra tutur, lawan bicara. Nah, saya seperti definisi Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, beliau mengatakan hikmah itu adalah wad'u syai'in maudi'a ma yaliqu bih. Jadi menempatkan sesuatu yang sesuai, yang pantas untuknya. Maka secara garis besarnya, seorang yang bersikap menyampaikan sesuatu dengan hikmah adalah dia menyampaikan sesuatu yang benar adanya dan dengan cara yang tepat dan proporsional. Jadi itu poin daripada pengajian sebelumnya adalah pertama, jangan sembarangan mengkafirkan. Yang kedua adalah jika sampai terjadi sesuatu perbedaan, sampaikanlah dengan cara yang hikmah dan seterusnya. Baik, mari kita lanjutkan kitab daripada guru kita qala al-allamah al-muhaddis Abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa radi'an wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Kemarin beliau juga itu menyebutkan salah satu ungkapan daripada Al-Allamah Imam As-Sayyid Ahmad Mashhur Al-Haddad. Dia mengatakan wa qad aqada al-ijma'u ala man'i takfiri ahadin min ahli al-qiblah illa bima fihi nafyu as-sani al-qadir jalla wa ala min ad-din bid-darurah jalla wa ala aw syirkun jaliyun la yahtamilu ta'wil aw inkarun nubuwah aw inkaru ma ulima min ad-din bid-darurah aw inkaru mutawatirin aw mujma'in alaihi daruratan min ad-din. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak boleh seorang mengkafirkan seseorang lainnya selama dia adalah masih sholat menghadap kiblat, kecuali seperti misalnya mereka menafikan adanya Tuhan. Kemudian yang kedua terjadi kesyirikan jali yang jelas la yahtamilu ta'wil, mengatakan Tuhan 3, 4 misalnya. Aw ingkarun nubuwah, atau mengingkari kenabian. Aw ingkaru ma ulima min ad-din bid-darurah, atau mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dari agama dengan mudah. Atau mengingkari riwayat mutawatir, ada penjelasannya nanti di sini. Aw mujma'in alaihi daruratan min ad-din. Sekarang wal ma'lumu min ad-din daruratan, yang dimaksud dengan sesuatu yang diketahui dengan mudah dalam urusan agama, kat-tauhidi, misalnya seperti tauhid. Jadi mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan agama dengan cara yang mudah. Jadi rata-rata kita tahu itu. Apa contohnya? Kata beliau, pertama at-tauhid, bahwa Tuhan itu satu. Lalu wan nubuwat, memahami, meyakini bahwa Tuhan telah menurunkan para nabi. Yang wajib kita imani ya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi jumlah nabi itu banyak, 124.000 nabi, 315 diantaranya rasul. Makanya mungkin
Kalau di zaman sekarang ini masih ada masa kenabian, mungkin tuan guru besar ini mesti para nabi-nabi. Kalau masih ada masa fase kenabian, maka sudah tidak ada. Selesai sudah. 124.000. Itu enggak sedikit. Tapi yang wajib kita imani yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Nah, kita nggak tahu yang lain nggak masalah. Wa khatmir risalah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga mengetahui bahwa penutup misi risalah kenabian itu sudah ada pada diri Rasulullah, sudah nggak ada lagi nabi. Makanya kalau ada yang mengaku Islam lalu mengakui ada nabi, apalagi mengakui dirinya sebagai nabi, seperti siapa di Lombok Timur itu ada itu. Kalau saya tidak salah dulu ada namanya Ahmad Bakri, itu mengaku dia nabi. Pernah Isra Mi'raj, gimana caranya? Menggelinding katanya dari langit, luar biasa. Menggelinding dari langit bisa jadi tepung sih deh sampai bawah kan, tepung jari itu. Langit lewat menggelinding turunin kan. Waktu kedua aruan cahaya sekedi-kedi antara aruan cocok jadi nabi kan. Jadi sudah selesai. Risalah kenabian selesai pada masa Rasulullah SAW. Tidak boleh lagi. Wal ba'ts fil yaumil akhirah, dan mengetahui, yakini hari kebangkitan nanti pada hari kiamat. Jadi agama lain pun mengakui itu ada kehidupan setelah kematian. Cuman mereka meyakini konsep itu di dunia. Setelah mati hidup lagi reinkarnasi. Kalau dia jahat bisa jadi ayam, bisa jadi sapi. Kalau baik bisa jadi dewa, dia lahir kembali. Kita enggak. Semua akan dibalas nanti pada kehidupan selanjutnya. Ini yang paling logis. Wal hisab, yaitu hari perhitungan. Jadi sinilah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kalau enggak ada hari perhitungan, akan sangat kecewa ini orang-orang yang dizalimi. Banyak orang yang dizalimi semasa di dunia karena dia lemah, dia miskin, setiap hari ditindas, pada akhirnya meninggal nanti di situ dia balas dendam. Bahkan ayam, binatang yang disakiti pun pada akhirnya bisa membalas orang-orang yang menzalimi dia nanti. Wal jaza, dan juga hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Wal jannati wan nar, dan percaya mengetahui bahwa surga dan neraka itu ada. Alhamdulillah sebagai orang muslim, Bapak Ibu, surga dan neraka tidak ditentukan oleh kekayaan seseorang, tapi oleh ketakwaannya. Meninggal yang raja sama pakai kain kapan, meninggal yang kaya pakai kain kapan juga sama, hanya berapa lembar. Kalau yang dia lain kan beda. Ada yang sampai bawa mobilnya masuk ke dalam kubur, ada yang bawa uangnya, habiskan miliaran untuk prosesnya, sehingga yang kaya mungkin akan merasa lebih nyaman ditinggalkan oleh keluarganya karena semua proses telah dilalui dengan mudah, biayanya tidak jadi masalah. Jadi jannah wan nar, percaya tahu bahwa surga dan neraka itu ada. Yakfuru jahiduh. Nah, kalau semua yang tadi disebutkan dia tahu tapi dia mengingkarinya. Yakfuru jahiduh. Kafir orang-orang yang mengingkari semua itu. Ada orang yang nggak percaya ada hari kiamat. Ya dulu banyak orang yang nggak percaya bahwa bumi ini akan rusak.
Tapi sekarang silahkan tanya para ilmuwan, itu Stephen Hawking. Seingat saya sebelum dia meninggal, itu dia pernah berkata dalam jangka 30-50 tahun ke depan, manusia sebaiknya mempersiapkan tempat lain selain bumi. Ada proyek sekarang kan Elon Musk untuk pindah ke Mars. Jadi ada proyeknya itu Bapak Ibu. Silakan kalau pelonggoh mau daftar bisa, tapi proyek sekali jalan. Sampai di sana nggak dibawa balik lagi. Jadi Mars itu planet yang mirip dengan bumi. Jadi kalau ada yang mengingkari tauhid Nabi, bahwa Rasulullah sebagai penutup para kenabian itu, maka mereka tahu dan mereka ingkari, itu menyebabkan mereka menjadi kafir. Karena ini sudah sesuatu yang pasti ada di dalam ajaran agama Islam. Wala yu'zaru ahadun minal muslimina bil jahri bih. Dan orang muslim tidak dipandang uzur, tidak diberikan toleransi jika sampai tidak tahu masalah-masalah ini. Karena ini sudah sangat umum. Illa man kana hadits ahdin bil Islam. Kecuali orang yang baru masuk Islam. Dalam mazhab Syafi'i ada dua. Orang yang dipandang uzur saat tidak mengetahui sesuatu. Itu pertama yang beliau sebutkan ini hadits ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Boleh jadi orang yang baru masuk Islam kan nggak tahu sholatnya bahwa puasa misalnya berhubungan badan saat puasa membatalkan puasa, bisa jadi dia nggak tahu baru masuk Islam. Atau bahkan dia sholat tidak dia baca Fatihah, nggak tahu Fatihah itu wajib. Atau dia sholat tidak pakai rukuk misalnya. Atau dia nggak tahu sholat subuh itu wajib. Dikira karena dingin boleh nggak dilakukan. Yang kedua adalah nasya'a ibadiyatin ba'idah. Atau nasya'a ba'idan anil ulama. Hidup jauh daripada ulama. Seperti di Kalimantan misalnya ada Dayak yang hidup puluhan kilo ke dalam hutan, nggak ada ustaznya. Jadi kalau baru masuk Islam atau dia sudah lama tetapi jauh daripada para ustaz, para ulama yang akan mengajarkan dia, lalu ada sesuatu yang seharusnya yang secara umum diketahui oleh kaum muslimin dia nggak tahu, maka ini dipandang sebagai uzur. Dia nggak tahu kalau dalam ajaran Islam itu ada surga neraka. Dia nggak tahu dalam ajaran Islam itu bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Mungkin dia percaya Muhammad sudah masuk Islam, tapi nggak tahu kalau Rasulullah itu penutup para nabi. Dikira jika ada peluang nabi setelah Nabi Muhammad itu masih ada. Jadi fa innahu yu'zaru ila an yata'allamah. Nah, jadi orang yang seperti itu dipandang uzur, mendapatkan dispensasi keringanan atas ketidaktahuan mereka. Tsumma la yu'zaru ba'dah. Lalu setelah itu tidak lagi dipandang uzur. Kalau model kita di Mataram misalnya ini, sudah nggak ada alasan untuk jahil ma'zur. Orang di sini kajiannya rutin, di masjid-masjid lain dan seterusnya. Lalu nggak tahu masalah yang umumnya diketahui oleh orang kaum muslimin, maka itu tidak termasuk daripada uzur yang dipandang syar'i, dalam uzur syar'i di dalam pandangan agama. Lalu mutawatir. Nah, tadi kan disebutkan bahwa di antara penyebab orang itu kafir adalah mengingkari hadis mutawatir, berita dari Nabi yang sifatnya mutawatir. Mutawatir itu adalah dalam tinjauan kebahasaannya itu berarti beriringan
Kayak dalam Al-Quran itu, summa arsalna rusulana tatra. Kami utus para rasul-rasul kami tatra. Ini asal katanya sama dengan mutawatir. Makanya dalam Al-Wasit itu mutatabi'in. Jadi rasul itu diutus beriringan. Tatro asalnya watro, berubah tak, wawunya menjadi tak. Jadi beriringan karena saking antri orang yang meriwayatkan hadis itu. Adapun yang dimaksud adalah al-khabarul ladzi yarwihi jam'un. Mutawatir itu adalah satu berita yang diriwayatkan oleh banyak orang, sekumpulan orang. Yu'manu tawatuhum, yang dijamin aman dari kesepakatan mereka alal kadhibi, untuk berbohong. Jadi nggak mungkin berita ini saking banyaknya orang mereka sepakat berbohong. Berita ini nggak mungkin palsu. An jam'in mislihim, dari orang banyak. Jadi berita mutawatir itu, hadis mutawatir disampaikan dari orang banyak kepada orang banyak, yang tidak memungkinkan orang sepakat untuk berbohong. Jadi orang banyak itu berapa dong? Nah, di sini ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan 4, 5, ada 10, 20, 40, 70. Karena pada intinya adalah bahwa berita itu walaupun lebih sedikit tapi bisa dipastikan ini benar-benar dari Nabi. Imma minal isnad, min haitsul isnad. Misalnya mutawatir, berita itu mutawatir sebagian orang banyak dari segi sanadnya, mata rantai yang menyampaikannya. Hadis seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Seperti hadis yang mengatakan barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah persiapkan dirimu di dalam neraka. Ini berarti hadis ini Bapak Ibu sering diulang oleh Rasulullah. Karena mengantisipasi ada yang buat-buat hadis atas nama beliau. Karena tidak ada manusia yang sampai hari ini Bapak Ibu, tidak ada manusia yang dicatat seluruh perkataannya selain Rasulullah SAW. Ada? Misalnya ada orang hebat misalnya sekarang, paling bagian tertentu daripada kata-katanya yang dicatat. Mungkin ada seperti Nikolaus Kopernikus atau ulama-ulama besar yang lain dari segi ulama ilmu urusan umum maupun agama, seperti al-imam, imam yang ada, Syafi'i dan seterusnya. Mereka dicatat, iya, tertentu kalimat yang dicatat. Tetapi Rasulullah seluruh perkataannya dicatat, semuanya. Jadi nggak ada orang sampai hari ini, dari sejak diciptakannya bumi, mungkin sampai sekarang, yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seluruh ucapan dan perbuatannya ditulis oleh para sahabat-sahabatnya. Maka tidak heran jika bahkan tokoh revolusi, tokoh besar, tokoh pemuka agama India itu Mahatma Gandhi, sampai bagaimana dia dalam surat kabar itu mencurahkan isi hatinya tentang kekagumannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan semua buku yang ada tentang Rasulullah sudah dia baca. Maka Rasulullah sering, ini menunjukkan bahwa Nabi itu sering katakan ini hadis ini. Karena Bapak Ibu, sahabat-sahabat itu kan kesibukannya tidak sama. Ada yang sering bersama Nabi, ada yang kadang-kadang bersama Nabi, lebih banyak waktunya tidak bersama Nabi.
Akhirnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah beliau dituduh memalsukan hadis. Karena beliau masuk Islam hanya kira-kira 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Beliau masuk Islam, tapi riwayatnya paling banyak. Akhirnya diuji. Beliau diuji. Setelah banyak yang uji, barulah orang-orang mengakui. Memang beliau sudah didoakan oleh Nabi. Supaya apa yang Rasulullah ucapkan, tidak beliau lupa. Diuji oleh para sahabat-sahabat. Sehingga pada akhirnya Sayyidina Umar mengangkat beliau menjadi seorang gubernur. Jadi hadis ini dalam kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah fil akhbar al-mutawatir karangan Imam Suyuti, yang dikutip oleh Al-Imam Al-Kattani dalam kitabnya Nazmul Mutanasir min al-Hadis al-Mutawatir, disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 75 sahabat Nabi. 75 sahabat Nabi yang pernah menyampaikan hadis ini. Dan dalam Nazmul Mutanasir itu ada 310-an hadis yang mutawatir. Termasuk masalah kelebihan menyebarkan ilmu, membangun masjid, kelebihan dan seterusnya lah. Ini waktu berapa menit lagi? Iya. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 75 sahabat Nabi kepada mungkin ratusan tabi'in dan seterusnya. Jadi orang banyak kepada orang banyak kepada orang banyak setelahnya. Maka ini sudah pasti dari Nabi. Sesuatu yang pasti dari Rasulullah tidak boleh diingkari, tidak boleh tidak diyakini. Maka dari itu mengingkari hadis yang mutawatir itu dihukumi kafir oleh para ulama. Karena apa? Sumbernya jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang syafaat, hadis tentang telaga Nabi. Nabi punya telaga khusus. Hadis, jadi banyaklah. Ya. Karena ini waktu sudah habis, Bapak Ibu. Mari kita simpulkan kembali apa yang sudah kita baca, bahwa hal-hal tertentu yang bisa mengkafirkan seseorang sebagaimana sudah kita sebutkan satu persatu. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada insyaallah pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tampiasi terima kasih segala perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wa ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa rafa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.